Halo semuanya, selamat datang di podcast Healthy Heart, Healthy Body. Saya Nipoten Dongeng Mantra. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting nih, tapi sering luput dari perhatian kita. Yaitu eating disorder, alias gangguan makan pada atlet, khususnya atlet perempuan. Nah, kita punya tamu yang sangat luar biasa nih teman-teman. Ada Yusi, atlet lari yang berani berbagi kisahnya. Ada Aini, itu sahabatnya Yusi, dan ada Tiara, selaku psikologi olahraga, dan Ibu Firda, adik gizi olahraga. Mungkin bisa sapa-sapa dulu. Halo. Baik, kalau begitu kita langsung mulai obrolan yang seru ini. Nah, untuk Yusi nih, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awalnya semuanya bisa terjadi? Tadi waktu saya masuk tim nasional judo itu, pelatihku bilang yang ringan itu nantinya akan lebih cepat larinya. Nah, di situ saya mulai takut makan, takut berat badan naik, dan takut gagal seleksi. Lama-lama saya sampai tidak makan seharian. Terus kalau saya sudah lapar sekali, saya bisa makan banyak, tetapi saya langsung merasa bersalah. Itu berlangsung hampir setahun sebelum Aini sadar ada yang salah dari diri saya. Ya, saya mulai curiga waktu makan siang sama-sama. Jadi Yusi ini selalu nolak makan dengan alasan sudah makan. Jadi dia kelihatan lemas, moodnya gampang berubah, dan performanya di lapangan itu malah menurun padahal sudah latihan keras. Nah, kalau dari Ibu Tiara sendiri nih, kalau dari sisi psikologisnya itu apa sih yang sebenarnya terjadi pada Yusi ini? Nah, jadi yang Yusi alami itu berkaitan langsung dengan apa yang kita kenal sebagai female athlete failure, seperti sebuah sindrom dengan 3 komponen yang saling terhubung: rendahnya ketersediaan energi, gangguan pada siklus menstruasi, dan turunnya kepadatan tulang. Secara psikologis, pemicunya adalah tekanan performa yang lama membentuk pola pikir yang kita sebut dysfunctional beliefs, yaitu keyakinan yang salah tentang seperti apa tubuh ideal seorang atlet. Dan ini adalah inti dari pendekatan kognitif behavioral dalam memahami gangguan makan. Selain itu, ada faktor perfeksionisme dalam olahraga, dorongan untuk selalu tampil sempurna termasuk secara fisik. Nah, ketika standar itu datang dari luar, misalnya dari komentar pelatih, lalu diterima dan diinternalisasi ke dalam diri sendiri, dia berubah menjadi tekanan batin yang terus-menerus. Itulah kenapa suara di kepala Yusi bisa sepersisten itu. Ya, betul sekali. Seperti yang Ibu Tiara bilang, seperti itu yang saya rasa. Kalimat pelatih itu diputar ulang terus setiap saya mau makan. Segelas susu pun terasa seperti ancaman. Baik. Nah, kalau dari Ibu Firda sendiri nih, kalau dilihat dari sisi gizi dan fisiologis, apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh Yusi ini? Baik, kondisi yang dialami Yusi itu mengarah ke apa yang disebut dengan relative energy deficiency in sport, yaitu ketidakcukupan energi secara relatif yang berdampak ke banyak sistem tubuh sekaligus. Walaupun asupan energi tidak sebanding dengan beban latihan, tubuh terpaksa makan, maksa otot sendiri, hormon reproduksi terganggu, tulang melemah, bahkan sistem imun ikut terdampak. Nah, pola binge eating yang Yusi ceritakan tadi, yaitu makan banyak lalu dihantui rasa bersalah. Nah, itu sebenarnya respon biologis yang sangat wajar dari tubuh yang mengalami kelelahan karena kekurangan kalori. Secara biologinya, definisi kalori yang berkepanjangan dapat menurunkan kadar serotonin yang bikin regulasi emosi makin susah. Dan ujung-ujungnya dapat memicu episode makan berlebih seperti kompensasi yang biasa disebut dengan high stretch binge cycle. Oh, makanya performa Yusi turun terus meskipun dia makin rajin latihan karena tubuhnya nggak punya bahan bakar yang cukup. Nah, betul sekali. Ini bukan soal makan dari cepat biar cepat di lintasan. Ini soal makanan cukup dan tepat supaya tubuh ini bisa bekerja dengan maksimal. Dari sisi psikologis, cognitive behavioral therapy atau CBT adalah intervensi yang sudah terbukti efektif untuk gangguan makanan pada atlet. CBT bekerja dengan cara membantu kita mengenali dan menantang pola pikir yang salah seputar makan dan citra tubuh. Tapi nggak kalah pentingnya adalah membangun ekosistem olahraga yang lebih sehat. Jadi pelatih perlu diberikan kepahaman bahwa komentar soal berat badan bisa punya dampak yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Nah, sejak saya mulai terapi sama Ibu Tiara dan dapat pendampingan gizi dari Ibu Firda, banyak sekali yang berubah. Bukan cuma soal pola makan saya, tetapi saya mulai bisa lari lagi dengan senang, bukan dengan rasa takut. Pak, teman-teman, bincang-bincang kali ini sangat seru ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Yusi yang sudah berbagi ceritanya hari ini, dan juga ini yang sudah ada buat Yusi dan juga Ibu Tiara dan Ibu Firda yang sudah bagi ilmunya untuk kita semua. Kita semua di sini belajar sesuatu yang penting mengenai gangguan makan pada atlet yang bukan soal lemah atau kurang disiplin, tetapi ini kondisi kesehatan yang nyata dan butuh perhatian serius dari dua sisi, yaitu psikologis dan gizi. Pesan kita hari ini, tubuh yang sehat adalah fondasi prestasi terbaik. Rawat pikiranmu, penuhi energimu, dan berlari dengan cinta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat jiwa, sehat raga.